Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya berharap kita semua pagi hari ini dalam keadaan sehat, ya, tidak kurang suatu apapun. Namun bagaimanapun juga kita melihat banyak di antara kita juga yang menderita sakit, ya. Entah sakit karena apa, kita nggak tahu, masing-masing punya alasan sendiri. Namun pagi hari ini saya ingin membawa renungan firman Tuhan berkenaan dengan penyakit ini. Bahwa sesungguhnya segala sakit penyakit ini bukan dari Tuhan. Ya. Karena itu saya ingin bacakan firman-Nya pada pagi hari ini yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-9 ayatnya 1-4. Demikian bunyinya. Pada waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta." Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Ayat 4, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Bapak Ibu sekalian, dari bacaan ayat 1-4 ini, saya ingin mengajak saudara untuk memfokuskan pada ayat yang kedua dikatakan, sebab murid-muridnya ini bertanya kepada Yesus, ya. Ayat 2 dikatakan, murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Ya, Bapak Ibu sekalian, para murid ini mengajukan pertanyaan yang masih membingungkan banyak orang saat ini. Katanya Tuhan itu baik, tapi kenapa Dia ngizinkan kita sakit? Ya, nah, bahkan bukan cuma ngizinkan, kadang-kadang banyak orang yang berpikir bahwa sakit penyakit itu datangnya dari Tuhan. Karena itu pagi hari ini saya ingin menjelaskan Bapak Ibu sekalian, mengapa seorang anak lahir dengan cacat fisik? Apakah itu hukuman Tuhan atas dosa orang tuanya? Atau anak tersebut karena Tuhan tahu bahwa anak ini lahir akan jadi orang berdosa, jadi sudah dihukum lebih dulu dikasih buta? Enggak, ya. Pada waktu mendengar pertanyaan murid ini, Yesus sudah memberikan penjelasan kepada kita. Namun Yesus sendiri sebelumnya telah menghubungkan penyakit ini dengan dosa. Dalam contoh ini, bagaimanapun Yesus berkata bahwa kebutaan itu bukan disebabkan oleh dosa, ya, orang ini atau orang tuanya. Jadi Yesus sendiri pada awalnya sudah menjelaskan bahwa kebutaan ini ada hubungannya dengan dosa. Jadi hal ini membuat banyak orang menafsirkan bahwa ayat ini dengan mengatakan bahwa sebetulnya justru Tuhan sendiri yang membuat orang ini buta, ya. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, ingin saya katakan bahwa Yesus tidak membuat bahwa Tuhan tidak membuat hidup kita ini buta, ya. Tetapi apa yang menjadi alasan? Karena Yesus mengatakan dalam ayat yang ketiga, jawab Yesus, "Bukan dia dan juga bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan lewat dia." Ya, saya kira sampai di sini saudara bisa mengerti bahwa Tuhan punya rencana dalam hidup setiap orang. Bahkan lahir buta pun Tuhan akan pakai untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua pagi hari ini. Kita semua sehat, yang sakit Tuhan sembuhkan, karena sakit penyakit itu bukan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa sakit penyakit itu bukan daripadamu. Namun kalau Engkau izinkan kami mengalami sakit penyakit, Engkau punya rencana dalam hidup kami, bahwa Engkau ingin menyatakan perbuatan-Mu yang indah, perbuatan-Mu yang baik dalam kehidupan kami. Sehingga mungkin Tuhan orang melihat bahwa dalam keadaan sakit Engkau telah menjamah kami, menyatakan kemuliaan-Mu, menyatakan mujizat-Mu.
sehingga sakit penyakit kami sembuh dengan heran oleh karena jamahan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.